Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channelnya Gilang Ai. Kali ini Gilang akan sharing informasi mengenai the general structure of the Turkish education system. Atau secara umum gimana sih sistem pendidikan di Turki. Namun pada kesempatan kali ini kita akan melihat berapa lama waktu atau berapa tahun yang kita butuhkan kalau misalkan kita kuliah atau bersekolah di Turki. Ibaratnya kalau SD itu di Turki berapa tahun, di Indonesia itu berapa tahun. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem education-nya di Turki. Sebelum itu, mari kita lihat sedikit pembukaan mengenai sistem education ini. Pada tahun 1981, sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang baru, yaitu nomor 2547, administrasi pendidikan tinggi di Turki direstrukturisasi secara komprehensif. Dengan demikian, sistemnya menjadi terpusat dengan semua lembaga pendidikan tinggi terkait dengan Dewan Pendidikan Tinggi atau KOHE, the Council of the Higher Education. Nah, kemudian setelah restrukturisasi ini, semua lembaga pendidikan yang ada di Turki dirancang sebagai universitas. Kemudian dilakukan perluasan pendidikan tinggi di seluruh negeri, jadi di seluruh Turki ini. Nah, selanjutnya setelah dilakukan perluasan tersebut, application to higher education was centralized, and the central university exam and the placement were introduced. In addition to public university, the first non-profit foundation university in Turkey started to provide education for students in 1986. Namun, sejak 2012, pendidikan wajib di Turki berlangsung selama 12 tahun dan dibagi dalam 3 tahap, yaitu primary education, elementary education, dan secondary education. Kita akan melihat berapa tahun yang kita butuhkan kalau kita kuliah atau bersekolah di Turki, teman-teman. Nah, konsep ini mirip seperti sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Misal nih, kita sama pendidikan wajibnya yaitu 12 tahun. Namun di Indonesia itu menggunakan 6-3-3, 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP dan SMA. Tapi di Turki itu bukan menggunakan 6-3-3, tapi 4 plus 4 plus 4 atau dot after dot after dot. Itulah sistem pendidikan yang ada di Turki sekarang. 4 tahun SD, 4 tahun SMP dan 4 tahun SMA. Selanjutnya sama-sama kuliah. Nah, yuk kita lihat gambar di bawah ini agar kita lebih paham. Di sini ada primary education nih, untuk elementary school 4 years and middle school 4 years. Pendidikan prasekolah sebelum primary education ya di bawah sendiri melibatkan anak-anak dalam kelompok usia 3-5 tahun yang belum mencapai usia wajib belajar untuk pendidikan dasar. Nah, kalau di Indonesia itu kayak PAUD lah. Kemudian masuk ke pendidikan dasarnya nih, melibatkan pendidikan dan pelatihan anak-anak dalam kelompok usia 6-10 tahun. Kemudian pendidikan itu gratis di sekolah negeri yang ada di Turki selama 4 tahun untuk SD. Kemudian lanjut ke SMP. Nah, di middle school 4 years, 4 tahun juga, 4 years juga. Dan ini tuh juga wajib dan gratis untuk pendidikan SMP. Usianya 10-14 tahun, wajib untuk semua warga negara. Ini gratis di sekolah-sekolah negeri dan berlangsung selama 4 tahun, yaitu kelas 5, 6, 7, dan 8. Nah, di akhir sekolah ini, para siswa diberi informasi tentang sekolah menengah atas atau SMA, baik yang kejuruan, atau teknik, ataupun yang biasa. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Jadi setelah mereka itu SMP, mereka diberi kebebasan untuk memilih untuk masuk ke General High School Education atau Vocational and Technical High School Education. Jadi kayak SMA, SMK, jadi mereka bebas milih. Setelah SMA, mereka akan diberi kesempatan untuk masuk ke universitas. Untuk Associate Degree,
2 tahun, itu yang ada di Turki ya. Untuk S1-nya 4 tahun, sama kayak Indonesia. Kemudian di sebelahnya ini yang hijau-hijau, yang ada medicine, farmasi, dan lain sebagainya ini itu S1 tetapi bukan 4 tahun, lebih dari 4 tahun. Karena mereka fokusnya pada kesehatan atau fakultas ilmu kedokteran. Seperti itulah bisa kita katakan ya. Kemudian setelah S1, kita akan masuk ke master. Kalau di Turki itu 2 tahun, di Indonesia sepertinya sama juga 2 tahun. Kemudian doktoral di Turki itu 4 tahun. Nah, kurang lebih seperti itu mengenai the general structure of the Turkish education system. Kalau misalkan kalian masuk atau ingin kuliah di Turki melalui YTB, karena kebanyakan itu bahasa pengantarnya bahasa Turki, jadi tinggal tambah aja 1 tahun untuk persiapan bahasa. Misalkan di sini kita lihat master degree itu 2 tahun, tambah 1 tahun persiapan bahasa, jadi totalnya 3 tahun. Begitu pula untuk PhD. Itu aja yang Gilang bisa sampaikan hari ini. Jangan lupa tonton terus video-video dari Gilang, khusus setiap hari Selasa dan Kamis Gilang akan memberikan informasi. Kalau Selasa ini materinya agak sedikit kaku mungkin, bukan kaku sih, kayak serius. Untuk yang Kamis kita videonya mengenai yang kayak jalan-jalan, belanja atau apapun. Kalau yang Selasa khusus kayak gini. Oke, itu aja yang Gilang bisa sampaikan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagi-bagi informasi ini ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga tahu kalau mereka ingin kuliah ke luar negeri, biar tahu dulu nih di Turki itu kayak apa sih sistem pendidikannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Görüşürüz.